Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita di segmen Market Buzz, segmen yang akan mengulas informasi seputar pasar modal untuk Anda. Kita mulai dengan informasi dari market headline pemirsa di mana ada United Tractor atau UNTR targetkan pendapatan non batubara 50% pada tahun 2030. Selanjutnya ada dugaan rekayasa laporan keuangan. Bursa Efek Indonesia panggil petinggi Waskita Karya dan juga Wijaya Karya atau Wika. Bergeser pemirsa ke agenda ekonomi Kamis 8 Juni 2023 diantaranya ada PDB Jepang, quarter on quarter dan juga year on year. Amerika Serikat ada klaim pengangguran awal Amerika Serikat. Sementara itu pemirsa dari agenda emiten di dalam negeri diantaranya pemirsa ada RUPS dari DOIT, DSNG, Kino, kemudian juga ada PH dan dari IS atau EAST ada pembayaran dividen tunai, INTP pembayaran dividen tunai, SSMS pembayaran dividen tunai. Berikutnya pemirsa kita akan lihat seperti apa review dari indeks harga saham gabungan yang bergerak relatif stagnan pada akhir perdagangan hari Rabu kemarin melandai ke level 6.619. Sektor energi di posisi terlemah turun sebesar 0,79%, sementara sektor consumer primer menjadi yang terkuat naik 2,3%. Sementara itu pemirsa, kalau kita melihat pembukaan perdagangan dari Bursa Asia, beberapa indeks yang menjadi acuan utama adalah Nikkei, terpantau menguat 0,09%, Straits Times Singapura melemah 0,21%, Kospi Korea Selatan melemah 0,19%, Hang Seng Hong Kong menguat 0,8%. Ya pemirsa, setelah sempat bergerak di level psikologis pemirsa ya 6.500 indeks harga saham gabungan pada perdagangan Rabu kemarin ditutup menguat tipis yaitu 0,01% pada level 6.619,75. Adapun saham PT Telkom Indonesia Persero Tbk menjadi leader penguatan berdasarkan bobot yaitu sebesar 7,24 indeks poin. Indeks harga saham gabungan pada perdagangan Rabu kemarin berakhir dengan penguatan tipis sebesar 0,01% ke level 6.619,75. Penguatan terjadi setelah ISG sempat terlempar dari zona psikologis 6.600 dan menyentuh level terendah di level 6.578,75. Data RT menyebut sebanyak 6 sektor menguat di akhir perdagangan Rabu, dengan sektor konsumsi non-primer menjadi pemimpin penguatan yakni naik 2,3%. Secara bobot indeks ada 5 saham berkapitalisasi pasar besar yang menjadi leader ISG pada perdagangan Rabu kemarin. Kelima saham tersebut yakni Telkom Indonesia, Mitra Adi Perkasa, Unilever Indonesia, Charon Pokpan Indonesia, serta Merdeka Cooper Gold. Adapun saham Telkom Indonesia menjadi pemimpin penguatan dengan bobot terbesar, yakni mencapai 7,24 indeks poin. Diikuti saham Mitra Adi Perkasa dengan bobot 1,64 indeks poin. Saham Telkom Indonesia pada perdagangan kemarin secara persentase ditutup dengan penguatan 1,47% ke level 4.150. Level tersebut pun menjadi level tertinggi dalam perdagangan secara intraday. Saham dengan kode TLKM ini menguat seiring makin dekatnya rencana realisasi pembagian dividen sebesar 16,6 triliun rupiah. Jumlah tersebut setara dengan 80% dari laba bersih perseroan untuk tahun buku 2022. Dengan demikian, nantinya setiap pemegang saham TLKM akan mendapat dividen sebesar Rp167,59 per saham. Direktur Utama Telkom Indonesia Ririk Ardiansa mengatakan, besaran dividen dari tahun buku 2022 tersebut naik 11,7% secara tahunan dibandingkan tahun buku 2021. Itu naik sekitar 11%, jadi itu kan identik dengan per lembar saham kira-kira Rp167,6 atau per 11% dari tahun lalu. 11,7 to be precise. Ririk menuturkan pembagian dividen tersebut sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham tahunan Telkom Indonesia pada tanggal 30 Mei 2023 lalu dan dijadwalkan akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2023 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, di segmen Market Buzz pada pagi hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Bapak Angelo Michel, CEO dari Amta. Pak Angelo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini Pak Angelo, dan pemirsa kita akan mengulas teknikal tentunya ya.
terkait dengan emiten-emiten yang lagi hangat nih Pak, khususnya dari BUMN Karya. Banyak informasi yang lagi kurang kurang sedap begitu ya terkait dengan ada indikasi manipulasi laporan keuangan, OJK akan melakukan penelusuran, Bursa Efek juga melakukan pemanggilan terhadap direksi dari Wika dan juga Waskita. Tetapi kalau dari segi teknikal pergerakan harga saham bagaimana? Selasa kemarin melambung signifikan, misalnya Wika naik 17%, yang lain juga termasuk anak usahanya mengalami penguatan signifikan, tetapi kemarin mulai agak turun begitu ya. Misalnya Wika hanya naik 4%, Adi bahkan stagnan. Kita ke Wika dulu. Seperti apa Pak Angelo? Untuk Wika secara teknikal sebetulnya bagus ya. Malah dia lagi sedikit koreksi dulu, tapi pembeliannya memang luar biasa besar nih selama kira-kira beberapa hari ke belakang ya. Jadi untuk Wika nih kelihatannya masih akan lanjut, walaupun akan ada sedikit pullback. Akan ada sedikit pullback, tetapi secara teknikal malah ini menarik begitu ya? Betul, betul. Supportnya itu di sekitar 455. 455. Berarti ada peluang pembelian di sana Pak? Ya, bisa beli di harga murah di situ. Kalau dia pullbacknya sampai sejauh itu. Oke, kalau pullback di 455 bisa melakukan pembelian. Current price 480, apa yang seharusnya dilakukan dan ada target terdekat mungkin secara teknikal menurut Pak Angelo? Kalau misalnya dia pullbacknya nggak jadi, lah biasanya kalau kita khawatir nggak dapat barang, beli setengah dulu. Nanti pada waktu dia pullback, baru kita beli lagi setengah. Jadi tetap dapat barang. Karena ini secara umumnya masih mengarah ke atas, belum selesai dia naiknya. Oh, oke. Jadi target berikutnya ada di level Nah, untuk target berikutnya, kita bisa menggunakan Fibonacci extension itu ada di sekitar 530. 530 target berikutnya, tetapi akan lebih menarik jika ambil di posisi pullback 450-an begitu ya Pak ya? Ya, sekitar situ 455. Oke, tren apa yang terbentuk jangka pendek Pak? Jangka pendek dia masih sebetulnya dia udah membentuk reversal ya dari downtrend yang cukup jauh, dan yang terpenting adalah ada volume yang cukup besar nih, volume spike ini menggambarkan pembelian yang luar biasa. Oh, Nah, ini oke. akan confirm kalau dia tembus ke atas 484, ya sekitar 500 aja dia nyampe ke situ, maka ini volumenya adalah volume pembelian yang luar biasa besar. Baik, sebelum dia berhasil break di posisi 500 begitu ya, atau ya paling tidak 484, ini adalah posisi untuk spekulatif. Bisa Ya, melakukan dengan buy on break ataupun dengan buy on weakness. ya betul. Oke, selain Wika, bagaimana dengan PTPP atau ADI? Mana yang lebih menarik dari kedua saham BUMN Karya tersebut? Masih lebih menarik PTPP ya. Kalau Adi kita khawatir dia justru akan tertekan ke bawah. Untuk PTPP ada volume spike juga cukup besar. Lalu memang ada penjualan, tapi kelihatannya sudah selesai dia turunnya dan sedang mulai bergerak naik ya. Jadi Oke, PTPP lebih bagus. Kalau PTPP Adi, lebih bagus. ya kalau Adi kita lihat sudah ada penjualan yang cukup besar. Mhm. Nah, cukup besar untuk Adi. Berapa range untuk PTPP? PTPP ya, range pergerakan harganya dia Betul. sebetulnya cukup cukup menarik karena 14% rata-rata dalam 5 hari pergerakan harganya. Jadi kalau untuk profit bisa relatif lebih besar. Oke, jadi kalau misalnya PTPP saat ini di posisi 570, sebaiknya peluang yang dimanfaatkan tunggu buy on weakness juga kah seperti Wika tadi? Ya, tunggu buy on weakness. Kira-kira supportnya ada di sekitar 570 sampai 550. Oh, 57. Berarti ini adalah udah mulai level-level cicil beli ya, karena sudah di 570 penutupan kemarin. Ya, betul. Ini area beli. Kalau ada pullback, kenaikan, kita bisa berharap resisten terdekat di posisi berapa, Pak? Di sini ada resisten di 605. 605. Dengan pola yang terbentuk saat ini, bisa dikatakan dalam tren apa, Pak Angelo? Di sini nggak membentuk pola apa-apa ya kalau di chart 15 menit, tapi di chart daily dia ada upaya untuk reversal balik ke uptrend. Memang Oke, konfirmasinya adalah kalau dia tembus ke level 605. baik. Berarti kalau berbicara mengenai emiten BUMN Karya, menarik yang pertama adalah Wika ya? Wika lebih menarik.
Oke, Wika paling menarik, baru kemudian PTPP. Lalu PTPP, Itu yang ADI, tadi ADI. kita tunggu. Itu yang paling dicermati ya, berarti lebih ke induk usahanya ya. Kalau anak usaha dari emiten-emiten tersebut nomor sekian begitu ya Pak ya. Kelihatannya pelaku pasar lebih fokus ke Wika nih. Lebih fokus ke Wika ya, dan sudah kita bahas tadi terkait dengan Wika. Oke, kita ke movers dari IHSG pada perdagangan kemarin, di mana IHSG ini Pak Angelo berada di 6.619 stagnan lah ya, bisa dikatakan pada penutupan kemarin. Salah satu yang menjadi penopang adalah saham seperti Telkom. Bagaimana Anda melihat peluang dari saham Telkom ini? Saham Telkom ini ada volume cukup besar, nah kita bisa cari tahu itu volumenya apa dengan melihat di intraday 1 jam, dan kelihatannya itu adalah memang aksi beli ya, aksi beli cukup menarik, cukup besar, sehingga kita bisa mengharapkan kalau dia break ke 4.200 penaikannya bisa Berlanjut. berlanjut. Oke, dalam 3 hari terakhir Telkom sudah mengalami penguatan cukup signifikan ya. Di hari Senin 0,99%, lanjut kemarin di 0,25%, dan pada Rabu 1,47% makin naik. Apa rekomendasi untuk Telkom dengan kenaikan yang sudah berlangsung ini, Pak Angelo? Ya, kita bisa memanfaatkan ya aksi beli, apalagi kalau 4.200 tembus ke atas itu bisa mencapai resisten di 4.500. Jadi lebih baik kalau belum punya tunggu break 4.200 saja? Beli setengah, nanti kalau break 4.200 bisa beli setengah lagi. Oke, lebih confirm kalau bisa break di 4.200 ya Pak ya? Betul, betul. Support dan resisten kuat di level berapa Pak? Saat ini resisten kuat itu ada di 4160 nih, udah pas di resisten nih saat ini. Sudah pas di support kuat ya? Resisten kuat. Resisten 4150, oke. 4160. 4160 saat ini di pre-opening gitu ya? Ya. Boleh langsung buy saja? Cicil ya, beli seperti? beli setengah. Beli setengah. Betul. Support kuat di level berapa Pak? Support kuat di sekitar 4.050. 4.050 dan resistennya? 4160. 4160.